Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, saya Gisela Shalomita Debetru dengan NPM 022723111212. Pada video part 5 ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk itu langsung saja kita ke video penjelasannya. Nah, namun sebelum itu kita harus ketahui dulu nih, apa sih Bank Indonesia itu dan OJK? Nah, jadi Bank Indonesia atau yang disingkat dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, terutama dalam hal kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli 1953 dan berfungsi untuk mendukung tujuan ekonomi negara, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai beberapa peran Bank Indonesia. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai kestabilan harga atau inflasi rendah dan stabil. Nah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu instrumen utama adalah suku bunga acuan. Yang kedua, pengelolaan nilai tukar. Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab untuk menjaga stabil nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, baik dengan cara intervensi di pasar valuta asing maupun melalui kebijakan moneter. Yang ketiga, pengawasan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, baik yang berbasis tunai maupun non-tunai, untuk memastikan kelancaran transaksi ekonomi dalam perekonomian nasional. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro dan melakukan pengawasan makroprudensial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan sistematik. Yang kelima, fungsi sebagai lender of last resort. Nah, Bank Indonesia bertindak sebagai lender of last resort, yaitu menyediakan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan guna mencegah kegagalan sistematik dalam sektor perbankan. Yang keenam, pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia juga bertanggung jawab dalam mengelola cadangan devisa negara untuk mendukung kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar. Yang ketujuh, pengawasan terhadap perbankan. Meskipun setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, sebagian besar pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tetap memiliki peran dalam pengawasan sistematik terhadap kesehatan dan stabilitas sektor perbankan di Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, Bank Indonesia berfungsi sebagai lembaga yang mendukung pencapaian tujuan ekonomi negara melalui kebijakan moneter, pengelolaan sistem pembayaran, dan stabilitas sektor keuangan untuk mewujudkan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Nah, kalau tadi sudah kita bahas mengenai Bank Indonesia, sekarang kita bahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur sistem jasa keuangan di Indonesia yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan industri keuangan non-bank lainnya. Nah, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat.
Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran utama dari OJK. Nah, fungsi dari OJK yang pertama adalah pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. OJK bertugas untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sektor keuangan non-bank lainnya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen. Salah satu tugas utama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melindungi konsumen dan masyarakat pengguna jasa keuangan dengan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan keuangan memberikan layanan yang adil dan transparan serta menghindari praktik dan merugikan masyarakat atau konsumen. Nah, yang ketiga, menciptakan sistem keuangan yang stabil. Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan mengawasi risiko sistematik, mengurangi potensi kerugian yang disebabkan oleh kegagalan lembaga keuangan, dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Yang keempat, mendorong pengembangan sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan sektor jasa keuangan dengan meningkatkan inklusi keuangan, inovasi produk, serta memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima, penerbitan peraturan dan kebijakan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur sektor jasa keuangan baik di tingkat makro maupun mikro. Nah, kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk menjaga integritas dan efisiensi pasar keuangan. Yang keenam, fungsi penyelesaian sengketa. Otoritas Jasa Keuangan juga berperan dalam penyelesaian sengketa antara lembaga keuangan dan konsumen atau antara lembaga jasa keuangan itu sendiri. Nah, melalui mekanisme mediasi atau menyelesaikan sengketa lain yang sesuai. Nah, yang ketujuh, ada peningkatan edukasi dan literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki tugas untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan masyarakat agar lebih memahami produk dan layanan keuangan yang ada serta dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan bijak. Kalau tadi mengenai fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan, sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh komisioner yang terdiri dari ketua dan anggota yang memiliki latar belakang keahlian di berbagai bidang, termasuk ekonomi, keuangan, hukum, dan lainnya. Dewan Komisioner bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan operasional lembaga ini. Nah, jadi kesimpulannya, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, dan mendorong perkembangan sektor keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan sendiri bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga lainnya untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Nah, setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peran Bank Indonesia mengalami transformasi signifikan. Jadi sebelum OJK ada, Bank Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri asuransi. Namun setelah kehadiran OJK, pengawasan terhadap sektor-sektor ini lebih dialihkan kepada OJK. Sementara Bank Indonesia tetap mempertahankan peran vital dalam kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan sistem pembayaran. Nah, berikut saya akan menjelaskan poin-poin dari transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama,
peran dalam kebijakan moneter dan inflasi. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia memiliki peran yang lebih luas dan mengatur kebijakan moneter dan pengawasan sektor keuangan secara keseluruhan. Nah, setelah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tetap berfokus pada kebijakan moneter, yaitu peraturan suku bunga dan pengendalian inflasi untuk memastikan stabilitas harga. Bank Indonesia juga bertanggung jawab menjaga nilai tukar rupiah. Nah, yang kedua, pengawasan makroprudensial. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia mengawasi seluruh sistem keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank. Nah, tapi setelah Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan makroprudensial sektor perbankan dan industri keuangan tetap terlibat dalam pengawasan dan makroprudensial untuk memastikan sistem keuangan secara keseluruhan tetap stabil dan tidak menghadapi risiko sistematik. Nah, yang ketiga, peran dalam sistem pembayaran. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia juga mengawasi sistem pembayaran dan perbankan. Setelah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan sistem pembayaran, termasuk pengelolaan infrastruktur pembayaran seperti transfer antar bank dan layanan e-money untuk menjaga kelancaran transaksi keuangan. Yang keempat, pengelolaan stabilitas sistem keuangan. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memantau stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan, termasuk sektor perbankan dan sektor non-bank. Setelah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia lebih fokus pada stabilitas mikroekonomi dan stabilitas sistem keuangan secara umum dan berkoordinasi dengan OJK yang mengawasi sektor-sektor lebih spesifik seperti pasar modal dan asuransi. Nah, yang kelima, koordinasi dengan OJK dalam pengawasan sektor keuangan. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Setelah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan OJK melakukan koordinasi yang lebih erat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan stabilitas mikroprudensial, sementara Otoritas Jasa Keuangan mengawasi kebijakan mikroprudensial sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya. Yang keenam, pengelolaan cadangan devisa dan intervensi nilai tukar. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia bertanggung jawab penuh dalam mengelola cadangan devisa dan melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, setelah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tetap mempertahankan tanggung jawab tersebut. Intervensi nilai tukar dan kebijakan terkait cadangan devisa tetap berada di bawah wewenang yang digunakan untuk mengelola stabilitas ekonomi di Indonesia. Nah, yang ketujuh, fokus pada pengawasan bank. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Namun setelah Otoritas Jasa Keuangan ada, Otoritas Jasa Keuangan ini mengambil alih pengawasan terhadap sektor jasa keuangan non-bank, sedangkan Bank Indonesia tetap mengawasi perbankan dalam hal kebijakan likuiditas, risiko sistematik, dan stabilitas keuangan. Yang kedelapan, penguatan fungsi Lender of Least Reserve. Nah, sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia ini berfungsi sebagai Lender of Last Reserve untuk bank-bank yang menghadapi krisis likuiditas. Namun setelah Otoritas Jasa Keuangan ada, fungsi ini tetap dipertahankan oleh Bank Indonesia yang dapat memberikan likuiditas kepada bank yang menghadapi kesulitan untuk menghindari terjadinya krisis keuangan yang lebih luas. Yang kesembilan, pendalaman pasar keuangan. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memiliki peran dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, terutama pasar keuangan dan pasar valuta asing. Namun setelah OJK, Bank Indonesia ini tetap berfungsi pada pengembangan pasar uang,
tetapi kini lebih berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan dalam upaya pendalaman pasar modal dan pengembangan produk keuangan lainnya. Nah, yang ke-10, koordinasi dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan dalam kebijakan ekonomi. Sebelum otoritas jasa keuangan ada, Bank Indonesia terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan ekonomi makro dan keuangan. Namun setelah otoritas jasa keuangan ada, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan itu sendiri dalam menyusun kebijakan ekonomi dan keuangan yang lebih terkoordinasi, terutama dalam hal kebijakan fiskal, moneter, dan stabilitas keuangan. Nah, jadi transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan mencakup pemisahan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan atau yang kini menjadi tugas otoritas jasa keuangan dan penajaman fokus Bank Indonesia pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan sistem pembayaran. Kedua lembaga ini, meskipun memiliki tugas yang berbeda, harus terus berkoordinasi untuk menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan stay tune untuk video-video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.